Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Kamila Dia Putri. NIM saya 2892050032 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampunya adalah Bapak Son Haji SAG MM. Yang pertama adalah soal ma'rifullah, meretas jalan menuju Allah. 1. Makrifat adalah bila seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencapai makrifat, maka pikiran-pikirannya akan menjadi sarana ilham sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi serta dikaruniai hikmah yang luas yang menyebabkan seorang tersebut penuh dengan hati yang tentram. Adalah pengertian makrifat menurut A. Zul'anun, B. Rumi, C. Al-Ghazali, D. Al-Husain bin Mansur bin Al-Alaj, Abdul Qadir Al-Jalani. Jawabannya adalah D. Al-Husain bin Mansur bin Al-Alaj. Yang kedua, makrifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya, sehingga tidak akan sampai pada tingkat makrifat tanpa adanya usaha yang kuat serta keridhaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah pengertian makrifat menurut A. Zul'anun, B. Al-Ghazali, C. Rumi, D. Al-Husain bin Mansur Al-Alaj, E. Abdul Qadir Al-Jalani. Jawabannya adalah A. Zul'anun. Yang ketiga, makrifat berawal dari pertama kalinya Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda dari segala ciptaannya, terutama dunia, agar manusia selalu mempelajari segala tanda-tanda kebesarannya di bumi ini agar terungkap kebenaran dan pengetahuan tentang ciptaannya sebagai landasan untuk mengenal Allah SWT lebih dekat. Sebagaimana dalam hadis Qudsi disebut bahwa aku adalah harta berharga yang tersembunyi dan aku ingin diketahui sehingga aku menciptakan dunia. Adalah pengertian makrifat menurut A. Al-Ghazali, B. Al-Husain bin Mansur bin Al-Alaj, C. Rumi, D. Zul'anun, E. Abdul Qadir Al-Jalani. Jawabannya adalah C. Rumi. Yang keempat, ma'rifatullah merupakan sumber dan puncak kelezatan beribadah yang dilakukan oleh seorang manusia di dunia ini. Adalah pengertian makrifat menurut A. Zul'anun, B. Al-Husain bin Mansur Al-Alaj, C. Al-Ghazali, D. Rumi, E. Abdul Qadir Al-Jalani. Jawabannya adalah C. Al-Ghazali. Yang kelima, ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'rifatullah atau pengenalan Allah yaitu kecuali A. Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 190-191, Quran Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 20-24, C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, D. Quran Surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat 20-21, E. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108. Jawabannya adalah C. Quran Surat Al-Baqarah 183. Yang keenam, makrifat yang diperoleh kaum awam atau orang-orang biasa dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasi merupakan pengertian dari A. Ma'rifat al-burhan wa al-istidlal, B. Ma'rifat al-tauhid, C. Ma'rifat hakiki, D. Ma'rifat, E. Ma'rifat al-alim. Jawabannya adalah B. Ma'rifat al-tauhid. Yang tujuh, makrifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat dan keesaannya diperoleh melalui hati nuraninya dan spiritual yang mendalam. Merupakan pengertian dari A. Makrifat, B. Makrifat al-burhan wa al-istidlal, C. Makrifat al-tauhid, D. Makrifat hakiki, E. Makrifat al-alim. Jawabannya adalah D. Makrifat hakiki. Yang ke-8, makrifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui upaya-upaya pemikiran dan pembuktian akal sehat yang dimilikinya, pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. Merupakan pengertian dari A. Makrifat al-burhan wa al-istidlal, B. Makrifat hakiki, C. Makrifat, D. Makrifat al-tauhid, E. Makrifat al-alim. Jawabannya adalah A. Makrifat al-burhan wa al-istidlal. Kesembilan, makna dari Quran Surat Luqman ayat 23 adalah A. Mengenal Allah melalui ayat kauniyah, B. Mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah, C. Pengenalan Allah melalui berita wahyu dan hati, D. Mengenal Allah melalui kekuasaan dan tauhid rububiyah, E. Pengenalan Allah melalui ma'fatul nafs. Jawabannya adalah C. Pengenalan Allah melalui berita wahyu dan hati. Yang ke-10, makna dari Quran Surat Ad-Dariyat
Surat ke-51 ayat 20-21 adalah A. Pengenalan Allah melalui ma'rifatul nafs. B. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat akliyah. C. Pengenalan Allah melalui pendengaran, penglihatan, dan hati. D. Pengenalan Allah melalui Quran dan hati. E. Mengenal Allah melalui kekuasaan dan tauhid rububiyah. Jawabannya adalah A. Pengenalan Allah melalui ma'rifatul nafs. Selanjutnya ada soal urgensi dan ciri-ciri ma'rifatullah. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk menjadi penguasa di muka bumi ini, merupakan pengertian dari kebaikan. A. Al-amnu. B. Al-khalifah. C. Tamkinuddin. D. Al-jannah. E. Al-alim. Jawabannya adalah B. Al-khalifah. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan, merupakan pengertian dari kebaikan. A. Tamkinuddin. B. Al-hayatun thayyibah. C. Al-barokat. D. Al-amnu. E. Al-alim. Jawabannya adalah D. Al-amnu. Yang ketiga, dan Allah sungguh-sungguh akan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Terjemahan ayat Al-Quran di atas merupakan surat A. Quran surat Al-Hijr ayat 45-46, B. Quran surat An-Nur ayat 55, C. Quran surat Luqman ayat 8-9, D. Quran surat Al-Kahfi ayat 107-108, E. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Jawabannya adalah B. Quran surat An-Nur ayat 55. Yang keempat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Terjemahan ayat Al-Quran di atas merupakan surat A. Quran surat Al-An'am ayat 82, B. Quran surat Al-Kahfi ayat 107-108, C. Quran surat Al-Hijr ayat 5-46, D. Quran surat An-Nur ayat 55, E. Quran surat Luqman ayat 8-9. Jawabannya adalah A. Quran surat Al-An'am ayat 82. Yang kelima, arti dari al-barokat adalah A. Kehidupan yang baik, B. Rasa tentram dan aman, C. Surga, D. Diteguhkan agama Islam, E. Keberkahan yang melimpah. Jawabannya adalah E. Keberkahan yang melimpah. Yang keenam, arti dari al-hayatun thayyibah adalah A. Surga, B. Keberkahan yang melimpah, C. Kehidupan yang baik, D. Rasa tentram, E. Diteguhkan agama Islam. Jawabannya adalah C. Kehidupan yang baik. Ketujuh, arti dari al-jannah adalah A. Keberkahan yang melimpah, B. Rasa tentram, C. Diteguhkan agama Islam, D. Kehidupan yang baik, E. Surga. Jawabannya adalah E. Surga. Yang ke-8, barang siapa melakukan kebaikan-kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, pasti kami akan memberinya kehidupan yang menyenangkan, dan kami akan memberikannya pahala sesuai dengan apa yang mereka lakukan secara lebih baik. Terjemahan ayat Al-Quran di atas merupakan surat A. Quran surat Al-An'am ayat 82, B. Quran surat Al-Hijr ayat 45-46, C. Quran surat Al-Kahfi ayat 17-108, D. Quran surat An-Nahl ayat 97, E. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Jawabannya adalah D. Quran surat An-Nahl ayat 97. Yang kesembilan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka itu surga naim. Mereka kekal di dalamnya, itulah janji Allah yang sebenarnya. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Terjemahan ayat Al-Quran di atas merupakan surat A. Quran surat Luqman ayat 8-9, B. Quran surat Al-A'raf ayat 96, C. Quran surat An-Nahl ayat 97, D. Quran surat Al-Hijr ayat 45-46, E. Quran surat Al-Kahfi ayat 107-108. Jawabannya adalah A. Quran surat Luqman ayat 8-9. Selanjutnya ada soal ma'rifatullah dan pendidikan akhlak. Yang pertama, bahwa ma'rifat dalam pandangan sufi adalah mengetahui bagaimana hakikat Allah yang sebenarnya. Di atas merupakan penjelasan ma'rifat menurut A. Al-Ghazali, B. Abdul Qadir Jailani, C. Haji Abdullah Ujong Rimba, D. Rumi, E. Zul Al-Nun. Jawabannya adalah C. Haji Abdullah Ujong Rimba. Yang kedua, ma'rifat adalah tidak dapat dibeli atau dicapai melalui usaha manusia. Ma'rifat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas merupakan penjelasan ma'rifat menurut A. Abdul Qadir Al-Jailani,
B. Zul Alnul, C. Rumi, D. Al-Ghazali, E. Haji Abdullah Ujong Rimba. Jawabannya adalah A. Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga, makrifat adalah berupaya untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya yang diawali dengan pensucian jiwa dan zikir kepada Allah secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Tuhan dengan hati nuraninya. Di atas merupakan penjelasan makrifat menurut A. Zul Al-Nun, B. Haji Abdullah Ujong Rimba, C. Rumi, D. Al-Ghazali, E. Abdul Qadir Al-Jailani. Jawabannya adalah D. Al-Ghazali. Yang keempat, membenci dunia demi mencintai akhirat, melihat dunia dan meninggalkan perhiasannya yang kelak pasti akan musnah adalah salah satu ciri istimewa orang-orang yang soleh dan orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa hakikat keimanan dimulai dengan menampakkan hakikat keimanan dengan menjauhkan jiwa dari kemewahan dunia dan menyertai tindakan keimanan dengan keyakinan. Di atas merupakan pengertian zuhud menurut A. Imam Syafi'i, B. Zun Al-Nun, C. Harun Nasution, D. Rumi, E. Al-Ghazali. Jawabannya adalah E. Al-Ghazali. Yang kelima, keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematian merupakan pengertian zuhud menurut A. Haji Abdullah Ujong Rimba, B. Rumi, C. Harun Nasution, D. Zun Al-Nun, E. Al-Ghazali. Jawabannya adalah C. Harun Nasution. Yang keenam, sabar artinya menjauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi tenang ketika mendapatkan cobaan dan menampakkan sikap cukup walaupun sebenarnya berada dalam kefakiran dalam bidang ekonomi. Di atas merupakan pengertian sabar menurut A. Ibn Atta, B. Zun Al-Nun Al-Misri, C. Al-Ghazali, D. Harun Nasution, E. Rumi. Jawabannya adalah B. Zun Al-Nun Al-Misri. Yang ketujuh, sabar artinya tetap tabah dalam menghadapi cobaan dengan sikap yang baik. Merupakan pengertian sabar menurut A. Haji Abdullah Ujong Rimba, B. Rumi, C. Zun Al-Nun Al-Misri, D. Ibn Atta, E. Harun Nasution. Jawabannya adalah D. Ibn Atta. Yang ke-8, tawakal adalah menyerahkan diri kepada qada dan keputusan Allah, selamanya dalam keadaan tentram. Jika mendapat pemberian berterima kasih, jika mendapat apa-apa bersikap sabar, dan menyerah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas merupakan pengertian tawakal menurut A. Harun Nasution, B. Haji Abdullah Ujong Rimba, C. Ibn Atta, D. Rumi, E. Al-Ghazali. Jawabannya adalah A. Harun Nasution. Yang kesembilan, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk atau menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, atau sama dengan orang yang membantu hatinya? Terjemahan ayat Al-Quran di atas merupakan surat A. Quran Surat Al-An'am ayat 82, B. Quran Surat Al-Hijr ayat 45-46, C. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108, D. Quran Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 22, E. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Jawabannya adalah D. Quran Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 22. Yang ke-10, salah satu metode integrasi ma'rifatullah dalam membina akhlak al-karimah yaitu A. Metode pembacaan, B. Metode penghafalan, C. Metode cepat, D. Metode pembinaan, E. Metode penulisan. Jawabannya adalah D. Metode pembinaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.